Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kisah kali ini tidak terdapat isyaratnya di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi kisah ini tercantum dalam hadis sahih yang dikeluarkan dari Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin sebagian kita sudah mendengar kisah ini, tapi tidak mengapa kita ulas kembali dan kita ambil hikmah dan pelajarannya. Kisah ini disebut kisah Juraij Al-Abid, seorang ahli ibadah yang bernama Juraij yang hidup di zaman Bani Israel. Abu Hurairah radhiyallahu an menukilkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yatakallam fil mahdi illa thalatha. Tidak ada bayi yang bisa bicara dalam ayunan ibundanya kecuali 3 bayi. Pertama, Isa bin Maryam. Dia bisa bicara saat dalam buayan ibundanya tercinta Maryam bintu Imran. Yang kedua, sahib Juraij yang kita akan kisahkan di sini. Dan yang ketiga, bayinya Masyitah, tukang sisir dari putri Fir'aun. Ketika hendak dilempar bayinya ke dalam kewali yang penuh dengan zait dan minyak itu, tiba-tiba ibunya hampir saja melepaskan keimanannya. Tapi sang bayi mengatakan, wahai ibunda, jangan kau sedihkan diriku, karena engkau berada di atas kebenaran. Inilah 3 bayi yang bisa bicara dari bayi-bayi ajaib di dunia. Isa bin Maryam, kemudian bayi yang kita akan kisahkan dalam kisah Juraij, dan juga bayinya Masyitah, tukang sisir putri Fir'aun. Dan kesemuaan adalah keajaiban dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah Juraij ini? Juraij ini pada awalnya dia seorang pedagang dan sukses dalam perniagaannya, menjadi orang kaya. Tetapi yang namanya kekayaan itu terkadang datang, terkadang pergi. Itulah sifat dunia. Boleh jadi dunia yang meninggalkan kita atau kita yang meninggal dunia. Akhirnya satu waktu Juraij ini mengalami kebangkrutan sehingga dia menjadi miskin. Dari situ dia berpandangan bahwa perniagaan itu tidak ada kebaikan bagi kehidupannya. Akhirnya dia pun berniat untuk i'tizal, berlepas diri dari dunia dan fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibangunkan satu sauma'ah, tempat ibadah yang terbuat dari tanah. Kemudian diletakkan beberapa jendela untuk melihat keluar. Sejak itulah Juraij tidak pernah keluar dari sauma'ahnya, kecuali dalam hajat-hajat penting saja. Jadi dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada hentinya di sauma'ahnya ini. Sampai pada waktunya ketika sang ibu berhajat kepada Juraij dalam sebuah keperluan, maka ibunya kemudian memanggil-manggil dan mengatakan, ya Juraij, ya Juraij, wahai Juraij, kemari. Lah Juraij ini posisinya sedang sholat. Sebenarnya kalau dalam Islam, kalau yang kita lakukan adalah sholat sunnah, kemudian dipanggil oleh ibunda kita, maka sebaiknya batalkan sholat itu, kemudian langsung datang kepada ibu kita. Karena bagaimanapun seruan seorang ibu itu hukumnya wajib dibandingkan terus menerus di atas sholat sunnah. Tapi kalau seandainya kita sedang sholat wajib, kemudian ibu kita memanggil-manggil, maka seharusnya memperpendek sholatnya.
memperpendek bacaannya supaya cepat datang kepada panggilan ibundanya. Tapi Jurayz ini adalah sang abid ahli ibadah dan tidak memiliki pengetahuan soal itu. Padahal dia sedang sholat sunnah, harusnya dia batalkan itu sholatnya. Malah kemudian dalam hatinya Jurayz pun berpikir, kalau saya batalkan sholat saya sama dengan durhaka kepada Allah. Tapi kalau saya tidak membatalkannya, sama pula saya durhaka kepada orang tua. Maka terjadilah perang batin di hati Jurayz ini. Akhirnya dia memilih meneruskan sholatnya dibandingkan memenuhi panggilan ibunya. Dan ini kejadiannya berkali-kali. Yang namanya seorang ibu, ikhwan, ini penting antum harus pahami bagi antum yang punya ibu. Seorang ibu itu punya kecemburuan kepada anaknya. Seorang ibu itu punya kecemburuan kepada anaknya. Dia tidak mau anaknya itu berpaling kepada hal-hal yang lain dibandingkan kepada dirinya. Itulah yang mengakibatkan ibunda Jurayz ini marah kepada Jurayz. Tapi semarah-marahnya seorang ibu kepada anak, walaupun dia berdoa keburukan kepada anak, tidak lain dan bukan karena luapan emosi dan kasih sayang. Makanya karena sudah berkali-kali ibundanya memanggil Jurayz asik solat sunnah terus, maka ibundanya berdoa, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisati. Ya Allah, jangan kau wafatkan putraku Jurayz ini sampai dia melihat wajah-wajah wanita-wanita pelacur. Subhanallah. Nasib baik ibunya tidak mengatakan apa? Ya Allah, jangan kau matikan Jurayz ini sampai dia berzina dengan seorang pelacur. Tidak, ibunya tidak mengatakan begitu. Karena bagaimanapun kesalnya seorang anak, tidak mungkin seorang ibu menjerumuskan kepada perkara dosa besar. Cuma saking kesalnya saja dia mengatakan, ya Allah, jangan kau wafatkan si Jurayz sampai wajah dia melihat wanita-wanita pelacur. Hanya melihat wanita-wanita pelacur. Saking kesalnya. Karena begini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, doa seorang ibu ini bisa saja mustajab. Sampai ada seorang syekh bercerita, jadi ada anak remaja saking nakalnya, jadi orang tuanya ini marah. Akhirnya mendoakan kepada anaknya dan mengatakan, semoga ada peluru yang bersarang di kepalamu, katanya. Saking marahnya ini seorang ibu kepada anak remajanya ini, terucap kalimat seperti itu, mudah-mudahan ada peluru yang bersarang di kepalamu, katanya. Rupanya berjalan waktu, anak ini tumbuh menjadi besar dan dewasa. Dan ini kejadiannya di Arab Saudi sana. Ketika sudah dewasa, sudah memang harus mencari pekerjaan, akhirnya dia masuk dalam dunia ketentaraan. Mungkin kalau di Indonesia ini mungkin daftar jadi anggota Polri atau TNI begitu ya. Jadi saat latihan, kawannya ini bermain-main dengan pistol, disangkanya serongsongnya kosong, kemudian diletakkan di kepalanya. Subhanallah, ketika pelatuknya ditarik, rupanya masih tersisa satu peluru di serongsongnya itu. Masuklah peluru ini ke dalam kepalanya, seketika kemudian dia meninggal dunia. Otomatis orang tuanya sedih. Tapi ibunya teringat 20 atau puluhan tahun yang silam, ketika anak ini remaja, dia pernah mengatakan saat anaknya nakal, semoga ada peluru yang bersarang di kepalanya. Subhanallah, terkadang doa orang tua itu terkabulkan setelah terlupakan doanya. Sudah bertahun-tahun, rupanya baru dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pula yang terjadi kepada Jurayz. Jadi ketika ibunya mengatakan, Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat, ya Allah, jangan kau wafatkan putraku sampai dia melihat wajah-wajah wanita-wanita pelacur. Subhanallah. Di zaman itu yang namanya orang baik, tidak semua orang senang. Sama di zaman sekarang, ada orang yang berbuat baik, tidak semua orang senang dengan kita, apalagi orang berbuat jahat.
Karena memang ridha manusia itu sesuatu yang tidak mungkin diraih. Tidak mungkin orang itu mengumpulkan semua manusia suruh cinta kepada kita. Pasti ada yang suka, ada yang tidak. Lah ada orang-orang yang hasad dan dengki kepada Jurayz ini. Akhirnya ingin menghancurkan reputasinya, ingin menghancurkan kehormatannya, kemudian menyewa wanita pelacur agar menggoda sang Jurayz ini. Tapi Jurayz ini juga bukan semata-mata manusia biasa, dia wali daripada wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa mempertahankan keimanannya. Setiap wanita ini menggoda si Jurayz tidak mempan. Sampai pada waktunya akhirnya bersiasatlah wanita licik pezinah ini berzinah dengan salah seorang penggembala kambing yang hidup di sekitar saumaahnya Jurayz itu. Berjalannya waktu, hari, minggu, bulan, hamilah wanita ini, kemudian melahirkan seorang anak. Lah ketika kemudian wanita ini melahirkan seorang anak, mulai dia memfitnah Jurayz. Dia bersumpah dengan sumpah palsu di hadapan manusia bahwa bayi yang dilahirkannya adalah bayi sang Jurayz. Ya, Jurayz pun geram akhirnya. Kemudian dia bertanya kepada wanita itu, apa betul bayi yang kau lahirkan adalah bayiku? Kata wanita ini, iya, ini bayimu. Kata Jurayz, aku tidak pernah berhubungan dengan kamu. Tapi tetap wanita licik ini bersumpah bahwa itu bayinya, sehingga memancing orang-orang di sekitarnya marah kepada Jurayz karena tidak mau bertanggung jawab. Disitulah kemudian jatuh kehormatan sang wali Allah ini. Oh, rupanya dia seorang pezina. Rupanya dia menghamili anak orang. Rupanya dia punya anak hasil zinahnya. Maka masyarakat marah, kemudian menghancurkan tempat ibadah si Jurayz itu. Kemudian setelah dihancurkan tempat ibadah Jurayz ini, Jurayz dilaporkan kepada hakim yang ada di daerah itu. Kemudian ditangkap. Kemudian diinterogasi, apakah engkau memang betul menggauli wanita itu, menghamilinya, dan itu adalah putramu? Tetap Jurayz tidak mengakui karena memang tidak bersalah. Dia tidak melakukannya. Sampai akhirnya sang hakim pun memvonis Jurayz dan akan dihukum mati. Karena hukuman di zaman itu seperti itu. Ya. Kalau di zaman sekarang biasa aja nggak dihukum ya, malah sengaja dihamili anak orang pula. Akhirnya kemudian sang Jurayz pun pulang. Di tengah perjalanan dia melewati, mungkin bahasa kita ini lokalisasi, tempat wanita-wanita remang-remang, tempat wanita gelap-gelap gitu ya, wanita pelacur. Kemudian dia berhenti di depan lokalisasi itu. Kemudian berteriak Jurayz ini kepada wanita yang mengklaim dia dihamili oleh dirinya. Dan Jurayz mengatakan, mana wanita yang mengaku berzinah denganku dan punya anak? Tiba-tiba wanita itu keluar dan membawa bayinya. Lah dari sini Jurayz kemudian mengumpulkan manusia bahwa dia tidak bersalah, dan dia minta izin kepada manusia di zaman itu untuk mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Di sini juga sebuah pelajaran bahwa sholat itu adalah perkara penting dalam kehidupan kita. Kalau kita ada masalah berat, segera sholat. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Kata Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an, kana Nabi SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Rasul itu kalau ada masalah yang genting, tidak bisa keluar dari masalah itu, maka Rasul langsung sholat. Kenapa? Karena tahu bahwa masalah itu datang dari Allah dan Allah yang akan menyelesaikannya. Maka salat itu menghubungkan tali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Jurayz selesai salat, kemudian Jurayz pun memanggil bayi itu untuk diletakkan di hadapannya. Kemudian dicubit dan mengatakan, "Man abuka ya gulam?" Siapa bapakmu sebenarnya? Disinilah keajaibannya. Tiba-tiba bayi ini bicara, kemudian mengatakan, "Abi ra'al ghanam." Bapakku adalah penggembala kambing. Coba kalau kita bisa mencubit setiap bayi bisa bicara dan mengatakan siapa bapakmu, apa enggak heboh satu dunia tuh. Ya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan bayi yang bisa bicara, kata Abu Hurairah, cuma 3 saja, walaupun ada yang lainnya. Kalau hari ini ada bayi bisa bicara, yakinkan di belakang punggungnya ada baterainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian bayi itu berbicara dan mengatakan, ayahku penggembala kambing, barulah kemudian manusia sadar yang tadinya sudah merobohkan tempat ibadah Jurez, mereka minta maaf. Kemudian mereka berjanji untuk membuat tempat ibadah yang terbuat dari emas, supaya Jurez lebih senang lagi untuk beribadah kepada Allah. Tapi Jurez menolaknya, tidak mau. Dia hanya ingin bangunkan kembali tempat ibadahnya sedia kala. Saya tidak mau lebih daripada itu. Karena memang tujuan dia menciptakan atau membangun tempat ibadah itu ingin menjauh dari dunia. Kalau tempat ibadahnya terbuat dari emas, bukan menjauh dari dunia namanya, mendekat kepada dunia. Makanya dia tidak mau bangunkan sedia kala. Maka manusia pun kemudian berbondong-bondong membangunkan tempat ibadah yang mereka sudah hancurkan. Dari sini Jurez mengatakan, inilah doa ibuku, katanya. Inilah doa ibuku yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kemudian Jurez mengatakan, ya Allah, nasib baik ibuku tidak mengatakan, ya Allah jangan kau wafatkan Jurez sampai dia melakukan perzinahan. Sebab kalau ini yang didoakan ibunya, pasti terjadi, kan begitu. Tapi ibunya tidak mendoakan seperti itu. Dan ini juga pelajaran bagi setiap orang tua, semarah apapun kepada anak, jangan mendoakan doa buruk. Lihat Imam Sudes dalam biografinya. Imam Sudes ma'ruf, hampir semua imam-imam ingin meniru suaranya. Imam Sudes dalam biografinya, ketika waktu remaja nakal juga sama dengan kita. Namanya anak remaja, nakal juga, terkadang membuat jengkel ibundanya. Tapi ibunda Imam Sudes ini selalu mengatakan, ya Sudes, daripada engkau nakal sebaiknya idhab ilal haram, pergi kau ke haram, semoga Allah jadikan imam di situ. Selalu ibunya kalau marah kepada Sudes ini selalu ngomong begitu, sebaiknya kau pergi ke haram sana, semoga Allah jadikan kau imam di sana. Subhanallah, berjalannya waktu, siapa yang tidak kenal Imam Sudes? Apalagi di bulan Ramadan, suaranya ditunggu-tunggu, kunutnya ditunggu-tunggu. Itu berkat daripada doa ibunya. Padahal ibunya berdoa sedang marah tuh. Macam mana ibunya berdoa sedang ikhlas? Sedang marah saja mustajab. Maka antum begitu, kalau marah sama anak, pergi ke Darul Ilmi sana, semoga jadi imam, gantikan Abu Humairah di sana, umpamanya. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan terbaik kepada anak kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian tempat ibadah itu dibangun, kemudian Jurez kembali menjadi ahli ibadah, maka nama Jurez tersebar kemana-mana. Maka dikenallah dalam sejarah sebagai Jurez al-Abid, Jurez ahli ibadah. Pelajarannya di sini apa? Pelajarannya di sini bahwa birrul walidain itu lebih diutamakan dibandingkan sholat sunnah. Walaupun hanya panggilan ibundanya, walaupun panggilan itu kita sudah tahu, alah paling orang tua nyuruh ini itu, perkara remeh. Jangan diremehkan, walaupun perintahnya tidak berat. Contoh umpamanya dalam kisah seorang alim, seorang ulama muhadditsin, namanya Syuraih. Ada seorang ahli hadis, ya, namanya Syuraih, rahimahullahu taala. Jadi Syuraih ini ketika dia sedang mengajar hadis, murid-muridnya datang dari mana-mana. Tiba-tiba dia sedang mengajarkan hadis Syuraih ataupun Haywah ibn Syuraih, Haywah ibn Syuraih. Haywah ini tiba-tiba dari sayup-sayup mendengar ibunya sedang memanggil dia. Ya Haywah, ya Haywah, katanya. Langsung Haywah pun menutup kitab hadisnya dan mengatakan kepada murid-muridnya, terserah kalian, apakah kalian mau menunggu setelah aku datang kepada panggilan ibuku, atau kita liburkan kajian? Tapi muridnya mengatakan, tidak, kami tunggu wahai imam. Dia tutup kajiannya, dia datang ke panggilan ibunya, padahal ibunya itu sedikit ada masalah di kepalanya, ada gila-gilanya.
Tapi tetap Haywah ini mendatangi panggilan ibunya, rupanya hanya disuruh apa? Memberi makan ayam. Jadi disuruh memberikan makan ayam, padahal dia sedang mengajar hadis. Dia sedang berceramah, tahu-tahu disuruh ngasih makan ayam. Tapi bagi Haywah ibn Shuraih rahimahullahu ta'ala, panggilan ibu itu wajib hukumnya, sementara mengajar itu bisa saja fardu kifayah atau mungkin sunnah. Makanya kenapa kemudian dalam Al-Quran sendiri disyaratkan, Allah mengatakan fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma, jangan kau katakan kalimat uff. Bayangkan, Ibnu Katsir menukilkan perkataan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kalau ada kalimat yang lebih pendek daripada uff, tentu pasti dilarang dalam Al-Quran. Tapi itulah kalimat yang paling pendek, alif dan fa, uff, atau bahasa kita ya. Gitu kan, pemaya orang tuanya, fulan kesini, nah itu saja sudah masuk tuh uff tuh. Apalagi kemudian sambil gedumal gitu ya, aduh ini itu, nah, itu sudah masuk pada ukukul walidain. Karena ukukul walidain ini terkadang perkara-perkara yang kita tidak sangka itu bagian daripada durhaka, rupanya masuk dalam durhaka. Abdullah ibn Abbas pernah ditanya tentang makna birrul walidain. Kata Abdullah bin Abbas, makna itu luas, tidak mungkin saya jawab dalam waktu yang singkat. Ini perlu daurah katanya. Kemudian ditanya lagi, ya sudah kalau begitu apa makna ukuk wahai Ibnu Abbas? Apa sih makna durhaka kepada orang tua itu? Maka Ibnu Abbas mengatakan, semata-mata engkau kebutkan pakaianmu seperti ini, dikebutkan seperti ini, kan namanya di padang pasir kan mesti ada debunya tuh ya. Semata-mata mengebutkan pakaianmu, kemudian debunya terbang ke muka ibumu, maka itu sudah dianggap ukukul walidain, kata Ibnu Abbas. Hanya semata-mata mengebutkan pakaian, padahal kan tidak ada tujuan untuk memberikan debu kepada wajah orang tua kita kan, karena terkadang debu itu juga tidak terlihat, hanya tertempa angin. Makanya kalau mengebutkan sesuatu jauh-jauh dari orang tua, boleh jadi ada debu yang terbang kemudian terkena wajahnya, karena Ibnu Abbas menganggap itu bagian daripada ukukul walidain, itu bagian daripada durhaka kepada orang tua. Maka dari sini penting, apalagi di bulan Ramadan, maka silaturahim kepada orang tua itu adalah perkara yang sangat besar setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamathali syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin fakana akibatuhum annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tatkala manusia telah kafir, maka syaitan pun berkata, sungguh aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah Rabb semesta alam. Maka adalah kesudahan keduanya bahwa sungguh keduanya akan dimasukkan ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, yang demikian itu balasan bagi orang-orang yang zalim. Surah Al-Hasyr ini dalam ayat ke-16 dan 17 menceritakan sebuah kisah, dan kisah ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsirul Azim Ibnu Katsir, walaupun bukan sebagai asbab nuzul dari ayat ini, tapi Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan kisah ini sebagai keterangan atau contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang khutuwati syaitan. Bagaimana syaitan itu kalau sudah menggoda, maka syaitan akan menggoda selangkah demi selangkah. Dan itulah janji syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana dia mengatakan, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim
wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Karena engkau sudah menyesatkan diriku ya Rabb, aku akan datang kepada Adam dan seluruh turunannya, dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari samping kanan dan kiri mereka, sampai engkau tidak akan mendapati mereka termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Begitulah syaitan. Dia akan berusaha untuk menggoda dari 4 arah angin kepada kita. Makanya jauh-jauh Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan wala tattabi' khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh kalian yang nyata. Kisah ini dalam sejarah Bani Israel disebut dengan kisah Barsisah Al-Abid. Jadi dahulu di zaman Bani Israel ada seseorang, ada yang mengatakan 40 tahun tidak pernah keluar dari tempat ibadah, ada yang mengatakan 60 tahun, bahkan ada yang mengatakan 70 tahun dia tidak pernah keluar dari tempat ibadah. Dialah yang bernama Barsisah, atau dikenal dengan Barsisah Al-Abid, Barsisah sang ahli ibadah. Bagaimana kisah Barsisah ini? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dahulu di zaman Bani Israel ada seorang abid ahli ibadah yang terkenal. Dia habiskan waktu-waktunya hanya untuk qiyamul lail. Dia habiskan waktu-waktunya hanya untuk siyamun nahar. Jadi kalau malam dia habiskan untuk salat, dan kalau siang dia habiskan untuk berpuasa. Tidak pernah bergaul dengan manusia. Seluruh kehidupannya hanya untuk akhiratnya, dan itu bertahun-tahun lamanya. Sebagaimana yang saya sudah katakan, ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 60 tahun, bahkan ada yang mengatakan 70 tahun tidak pernah keluar dari saumaahnya, dari tempat ibadahnya. Sampai-sampai iblis kebingungan untuk menggoda Barsisah ini. Sampai akhirnya kemudian dia kumpulkan seluruh tentaranya. Maka dipanggillah dari anak buah iblis itu yang disebut dengan maradatul jin. Kita tahu maradatul jin adalah jin yang paling jahat. Makanya di bulan Ramadan jin-jin yang seperti ini diikat dan diborgol. Ada dari kalangan maradatul jin, jin yang paling jahat yang disebut dengan syaitanul abiyad, setan putih. Itulah yang diutus oleh iblis untuk menggoda Barsisah. Sampai satu hari di tengah-tengah Bani Israel ada 4 bersaudara, 3 laki-laki dan 1 wanita. Yang 3 laki-laki ini hendak melakukan safar. Ada yang mengatakan mereka adalah abnaul malik, anak-anak daripada raja, ingin melakukan jihad. Tetapi mereka kebingungan karena di tengah-tengah mereka ada seorang wanita. Jadi mereka berpikir kemana dititipkan wanita ini. Akhirnya dari seluruh orang-orang yang bisa dipegang amanahnya di tengah-tengah Bani Israel, maka 3 bersaudara ini tertuju kepada Barsisah. Bagaimana kalau kita titipkan saudari kita kepada Barsisah? Bukankah Barsisah adalah ahli ibadah? Dia tidak pernah berhajat kepada manusia. Bahkan dia juga tidak tertarik dengan wanita. Bahkan dia habiskan waktu-waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah 3 bersaudara ini untuk menitipkan saudarinya kepada Barsisah sang abid. Pada awalnya Barsisah menolaknya, karena dia tidak mau terfitnah dengan wanita.
Dia mau mengkhususkan hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena 3 bersaudara ini mendesaknya dan mengamanahkan wanita ini kepada Barsisah, yakin bahwa Barsisah tidak mungkin gegabah ketika diserahkan amanah. Lambat laun akhirnya kemudian Barsisah pun mau menerima wanita tersebut dengan syarat 3 orang bersaudara ini membuatkan rumah terpisah dengan tempat ibadahnya, dan dengan syarat wanita itu tidak boleh keluar dari rumahnya sampai saudara-saudaranya pulang dari safar. Akhirnya setelah disepakati, dibangunkan rumah dekat dari Sauma'ah, tempat ibadahnya Barsisah ini. Kemudian 3 saudara ini pergi safar. Kemudian hari-hari dilewati oleh Barsisah hanya sekedar menyediakan makan, kemudian meletakkan di pintu rumah itu tanpa mengetuknya, dan wanita itu sudah tahu bahwa jam sekian dia makan dan makanan sudah ada di depan rumahnya. Begitu setiap hari, tidak ada masalah dengan Barsisah. Tapi setan ini cerdas. Ketika dia menggoda Bani Adam, tentu ada jangka panjang. Setan tidak mungkin langsung mengambil tangan kita kemudian disuruh untuk berzina, disuruh untuk berjudi, disuruh untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia akan membuat langkah-langkah yang sangat panjang supaya kita terjerumus kepada perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu yang namanya iblis tahu diri kemana dia harus mengutus anak buahnya. Kalau seandainya anak buahnya sedikit imannya, lemah imannya, tentu juga yang diutus adalah iblis, anak buah yang kecil. Tapi kalau seandainya yang digoda itu imannya kokoh, imannya kuat, ya tentu juga yang diutus tidak sembarang setan. Dia akan mengutus setan-setan kuat yang sudah terbiasa dengan bagaimana cara menggoda manusia. Makanya kemudian diutus dari maradatus syaitan ini. Lah maradatus syaitan ini berusaha memberikan was-was kepada Barsisah dan mengatakan, ya Barsisah, kalau engkau memang hidup sendirian di tempat ibadah tanpa ada orang yang bercakap-cakap denganmu, ngobrol dengan kamu, itu sudah biasa. Tapi wanita ini tidak terbiasa. Wanita itu tidak terbiasa sendirian tanpa bercakap-cakap apabila terkurung dalam rumahnya. Sebaiknya kau bicara dengan dia, minimalnya kau tanya kabarnya, bukan hanya sekedar meletakkan kemudian piring makanan di depan pintunya kemudian kau pergi. Akhirnya kemudian Barsisah pun pada awalnya menolak, tapi kemudian setan terus memberikan was-was. Akhirnya kemudian perkara-perkara ini mulai terjadi kepada Barsisah. Mulailah bukan hanya meletakkan makanan, tapi dia pun sudah berani mengucapkan salam. Ketika dia mengucapkan salam, secara otomatis wanita yang di dalam itu menjawab salam. Itulah pertama kali Barsisah mendengar suara wanita, yang sebelumnya dia tidak pernah mendengar suara wanita, karena dia hidup di dalam tempat ibadahnya saja. Dan itu menjadi kebiasaan dia, tidak terjadi apa-apa, karena hanya mengucapkan salam, kemudian meletakkan makanan, kemudian pergi. Tapi seiringnya hari dan bulan, kemudian maradatus syaitan ini datang lagi memberikan was-was kepada Barsisah. Ya Barsisah, tidak kau bertanya kondisinya? Boleh jadi dia berhajat sesuatu, boleh jadi dia menginginkan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus bicara kepada siapa. Akhirnya kemudian Barsisah pun mulai terkena was-was syaitan. Bukan hanya mengucapkan salam, meletakkan makanan, sampai kemudian bertanya, apakah engkau punya hajat, apakah engkau punya keinginan, dan begitu seterusnya. Sampai di sini tidak ada masalah, dan hati Barsisah masih terikat dengan iman. Tapi kemudian seiring waktu berjalan, maradatus syaitan ini datang lagi kepada Barsisah, kemudian memberikan was-was kepadanya. Alangkah baiknya bukan hanya kau letakkan makanan, kau ucapkan salam, kau tanya kabarnya,
sebaiknya kau temani dia ngobrol. Boleh jadi dia bosan hidup sendirian tanpa ada keluarganya. Mulailah kemudian Barsisah pun terkena was-was selanjutnya. Maka disinilah kemudian terjalin ikatan komunikasi antara Barsisah dengan wanita itu. Sampai akhirnya Barsisah pun kemudian mulai bercakap-cakap dengan wanita itu. Itulah pertama dia memandang wajah seorang wanita. Dari pandangan inilah mulai ada ketertarikan dengan wanita itu. Lambat laun kemudian syaitan pun memberikan was-was terus agar Barsisah semakin intens berkomunikasi dengan wanita itu, ngobrol dan begitu seterusnya. Lah dari situlah terjadi jatuh cinta Barsisah dengan wanita itu. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah perzinahan, naudzubillah. Begitulah syaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu akan bermula dari yang kecil, kemudian meningkat ke yang besar, kemudian meningkat ke yang besarnya lagi, sampai akhirnya tujuan setan tercapai. Berzinahlah Barsisah sekali, dua kali, tiga kali, sampai akhirnya berjalan bulan wanita ini hamil. Setelah wanita hamil ini, dia bicara dengan Barsisah bahwa dia sedang hamil. Kalutlah Barsisah. Tapi syaitan kemudian datang lagi dan mengatakan tidak ada masalah dengan kehamilan wanita itu. Bukankah kalau seandainya wanita itu hamil kemudian melahirkan, kau bisa rawat bayinya atau kau kasihkan orang, kau hilangkan jejaknya. Akhirnya kemudian Barsisah sudah terpikir dengan pikiran jahat, padahal sebelumnya tidak terpikir masalah-masalah seperti itu, karena dia fokuskan untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah kemudian 9 bulan kehamilannya, saudara-saudaranya pun tak kunjung datang dari safarnya, dan bayi itu sudah dilahirkannya. Disinilah kemudian Barsisah mengambil bayi itu, kemudian dibawanya ke gurun pasir, disembelih, kemudian dibunuh dan dikubur. Na'udzubillah. Berawal dari perzinahan, berakhir dengan pembunuhan. Dan itu terjadi di zaman sekarang. Betapa banyak kemudian bayi-bayi yang terlahir dari hasil perzinahan. Ada yang kemudian dibunuh, dibuang di tong sampah, ada yang dibuang di solokan, ada yang kemudian dibuang di toilet dan begitu seterusnya. Persis seperti apa yang dilakukan Barsisah. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti bayi-bayi itu akan menghadap kepada Allah tanpa kepala, di mana kepalanya dipegang dengan tangan kanannya, tangan kiri menyeret pembunuhnya. Kemudian bayi ini akan mengatakan di hadapan Allah, ya Rabb, salhu bima qatalani. Tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuh? Semua ada kisah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian Barsisah menggorok bayi itu, kemudian membunuh dan memendamnya, kemudian setan datang lagi dan mengatakan, ya Barsisah, saya dengar 3 saudaranya akan datang dan akan menjemput saudarinya. Apakah kau merasa aman kalau seandainya wanita itu tidak bercerita engkau sudah berzina dan bunuh bayinya? Bagaimana kalau seandainya wanita itu bercerita? Maka engkau akan habis, bahkan engkau bisa dibunuh oleh saudaranya. Dari situ terpikir, lalu apa yang harus aku lakukan? Maka syaitan mengatakan bunuh juga wanita itu. Akhirnya kemudian Barsisah pun membunuh wanita itu untuk menutup mulut, supaya tidak ada bukti. Kemudian setan mengatakan, nanti kalau seandainya 3 saudaranya bertanya kemana saudarinya, katakan saja dia sakit parah, kemudian dia meninggal, kemudian kau kuburkan. Pasti mereka percaya, karena di Bani Israel tidak ada orang yang lebih abid dibandingkan diri. Akhirnya apa yang terjadi? Kemudian dibunuh juga wanita itu. Na'udzubillah. Dia sudah membunuh bayinya, sekarang ibunya dibunuh. Lengkaplah kejahatan Barsisah. Ketika betul-betul saudaranya datang,
Kemudian mengatakan, di mana saudari kami? Maka bersisa sebagaimana was-was dari syaitan mengatakan, saudarimu sakit, kemudian parah, kemudian meninggal, kemudian aku fardu kifayahkan, aku kuburkan, selesai. Karena yang bicara seorang ahli ibadah, tentu percaya saja. Akhirnya kemudian 3 saudara ini merasa berdosa. Kenapa dia sampai meninggalkan saudarinya sampai akhirnya meninggal dunia? Maka 3 saudari ini pulang dalam kondisi menyesal senyesal-nyesalnya. Sekarang syaitan kemudian untuk lebih menghancurkan bersisa mendatangi 3 bersaudara ini dalam mimpi mereka bertiga, dan semua mimpinya sama dan mirip. Apa mimpinya? Memberitahu bahwa saudarinya telah dibunuh bersisa. Saudarinya telah dihamili bersisa, kemudian bayinya dibunuh, akhirnya ibunya juga dibunuh. Ketika masing-masing bangun dari mimpinya, saling bercerita satu dengan yang lainnya. Kok ada kemiripan antara mimpi saya dan Anda? Dari situlah kemudian 3 orang ini semakin yakin dengan mimpinya, kemudian mulailah bertolak ke rumah bersisa. Setelah kemudian diinterogasi, bersisa tidak mengaku. Akhirnya kemudian dilaporkan kepada mahkamah di zaman itu, kepada qadhi kerajaan. Setelah mengalami persidangan yang lama, akhirnya sang hakim memutuskan bersisa bersalah. Betapa malunya bersisa, seorang ahli ibadah. Rupanya dia seorang pezinah, bahkan pembunuh. Harus diletakkan di mana mukanya? Kemudian akhirnya dia pun diikat di tiang saliban. Setelah diikat di tiang saliban, diarak oleh manusia, begitu malunya bersisa. Dan dia tidak mungkin lepas dari hukuman mati. Lah di tengah-tengah dia sedang disalib itu, setan datang lagi kepada bersisa. Sekarang dia datang dalam bentuk wujud aslinya dan mengatakan, ya bersisa, sesungguhnya akulah yang telah menyesatkan kamu. Aku yang telah memberikan was-was sehingga engkau berbuat kejahatan, tapi aku bisa menyelamatkan kamu. Aku bisa menyelamatkan kamu. Engkau akan terbebas dari tuduhan, bahkan engkau akan terbebas dari kematian. Mereka yang salah. Akhirnya kata bersisa, karena dia sudah kalut, tidak bisa berpikir sehat, dia mengatakan, macam mana caranya? Maka kata syaitan ini, sujudlah kepadaku. Kata bersisa, macam mana kau akan sujud? Aku sedang disalib, aku sedang diikat di tiang. Maka syaitan mengatakan, cukup engkau menundukkan mukamu, kepalamu, tanda sujudmu kepadaku, pasti ku tolong kamu. Akhirnya kemudian bersisa pun menganggukkan kepalanya seolah-olah dia sedang sujud kepada syaitan. Setelah betul-betul bersisa sujud kepadanya, syaitan pun meninggalkan dia karena dia takut kepada Allah akan perbuatannya. Dan dia mengatakan, inni bari'um mink, aku berlepas diri dari kamu, aku takut kepada Allah. Setannya pun takut kepada Allah. Ketika kemudian setan ini sudah pergi, datanglah tukang jagal, kemudian memenggal bersisa di tiang gantungan. Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala katakan, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Ketika setan berkata kepada manusia, maksudnya bersisa, ukfur, kufur kamu. Akhirnya si bersisa pun kufur sampai sujud kepada setan. Falamma kafara, ketika dia sudah kufur karena sujud kepada setan, qala, maka si setan mengatakan, inni bari'um minka, aku berlepas diri dari kamu wahai bersisa. Inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin, dialah Rabb semesta alam. Ini satu kisah. Dalam versi yang lain kisahnya adalah bersisa ini, dia seorang ahli ibadah, dikenal dengan ibadahnya di tengah-tengah Bani Israel. Iblis tidak sanggup menggodanya. Bahkan iblis berusaha berupaya untuk menyesatkan bersisa, tidak bisa. Akhirnya kemudian iblis
menyuruh maradatus syaitan, setan putih ini, untuk berpura-pura menjadi ahli ibadah juga. Jadi utusan setan yang berpura-pura menjadi ahli ibadah ini bertamu ke rumah Barsisah. Kemudian dia minta izin untuk sama-sama beribadah di tempat ibadahnya Barsisah. Lihat bagaimana setan sampai dia rela berpura-pura beribadah dengan Barsisah untuk menumbangkan akidahnya Barsisah. Subhanallah, setan ini yang menjelma menjadi orang yang ahli ibadah, rupanya setelah berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun lebih ahli ibadah dibandingkan Barsisah. Lebih kuat ibadahnya dibandingkan Barsisah, baik solat malamnya, baik puasanya, baik zikirnya, dan begitu seterusnya. Sehingga Barsisah ini bertanya kepada orang ini yang merupakan jelmaan setan, bagaimana engkau bisa mempertahankan ibadahmu? Kata, aku saja yang sudah terbiasa dengan ibadah tidak sekuat kamu. Apakah engkau punya rahasia? Maka setan yang menjelma ahli ibadah mengatakan, ya, aku punya rahasia karena aku mengamalkan wirid ini dan zikir itu. Maka Barsisah mengatakan, bagaimana kalau kau ajarkan wiridmu dan zikirmu kepadaku agar aku bisa beribadah sepertimu? Maka setan ini yang menjelma sebagai ahli ibadah mengatakan, baik, saya akan aku ajarkan wirid dan zikir ini kepadamu. Dan wirid dan zikir yang aku ajarkan kepadamu ini bukan wirid biasa. Karena kalau seandainya kau baca, engkau saat kesulitan, maka kesulitanmu akan diangkat. Dan kalau engkau baca kepada orang yang sakit, dipastikan orang sakit itu sembuh. Tetapi yang namanya setan itu persis seperti kata-kata Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, sadaqaka wa huwa kadzdzab. Dia memang dalam masalah ini benar wahai Abu Hurairah, tapi hakikatnya setan itu pendusta. Akhirnya kemudian sang ahli ibadah ini mengajarkan wirid dan zikir kepada si Barsisah ini. Setelah mengajarkan, akhirnya dia pun pamit dan meninggalkan Barsisah dan tidak pernah datang kepada tempat ibadah itu. Maka Barsisah mulai mengamalkan zikir itu dan mulai mendapatkan manfaatnya. Dia semakin semangat ibadahnya, dan setiap ada kesulitan dia membaca zikir dan wirid itu, kesulitannya hilang. Itulah istidraj. Kemudian akhirnya sampai satu hari ada di tengah-tengah Bani Israel ini orang-orang yang sakit. Dan setiap Barsisah membacakan wirid dan doa ini kepada orang sakit, sembuh seketika. Mau bayi, mau orang remaja, mau orang dewasa, mau laki-laki, mau perempuan, setiap ada orang yang sakit didatangkan kepada Barsisah, dibacakan wirid dan zikir ini, mereka sembuh. Maka tersebarlah tentang kehebatan Barsisah ini, karena bisa menyembuhkan orang sakit. Sampai pada waktunya ada seorang putri dari anak raja, dia sakit dan berusaha untuk disembuhkan ke tabib ini dan itu. Para tabib sudah angkat tangan, tidak sanggup menyembuhkannya. Sang raja mendengar bahwa ada seorang ahli ibadah mampu menyembuhkan penyakit. Dia tertarik dengan sang ahli ibadah ini. Dipanggillah kepada kerajaan untuk datang. Maka setelah kemudian Barsisah datang kepada kerajaan dan mengatakan, mana putrimu yang sakit? Kemudian ditunjukkan, mulai Barsisah berkomat-kamit, berwirid dan berzikir. Subhanallah, Allah uji di sini. Rupanya tidak mempan wirid dan zikir itu. Tidak bisa, tidak sembuh. Berkali-kali dia tidak sembuh juga. Sampai pada waktunya setan yang menjelma tadi tiba-tiba datang. Ketika datang berkunjung ke rumah ibadahnya, Barsisah mengadukan perkaranya dan mengatakan, aku sudah mengamalkan wirid dan zikirmu kepada orang-orang yang sakit dan mereka sembuh, tapi kenapa putri raja tidak sembuh? Akhirnya kemudian iblis yang menjelma ahli ibadah mengatakan, ya, karena engkau membaca di hadapan orang-orang, sebaiknya bawa gadis itu ke rumah. Di tengah-tengah engkau berzikir, engkau
menyendiri antara engkau dengan Allah, minta kepada Allah kesembuhan. Kemudian kau bacakan zikir-zikir itu di tengah kesepian, mudah-mudahan Allah mengijabah keinginan. Lihat bagaimana syaitan, dia berusaha untuk menyesatkan Barsisa. Akhirnya kemudian kata Barsisa kepada sang raja, kalau putri ingin sembuh ya harus diletakkan di rumahku, dan jangan pernah kau datang sampai dia sembuh. Diletakkan gadis itu di rumah Barsisa. Maka setiap malam Barsisa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian membacakan wirid dan zikir yang diajarkan setan yang menjelma ahli ibadah, tak pun kunjung sembuh. Tetapi masalahnya, gadis ini adalah secantik-cantiknya wanita. Jadi saat kemudian pengobatan itu, dia melihat paras wanita itu yang cantik luar biasa. Disitulah setan memberikan was-was, akhirnya tergoda, kemudian jatuh cinta dengan gadis itu. Lama-lama kemudian diterapi sama dia, akhirnya kemudian entah setan apa yang merasuki dia, akhirnya Barsisa pun menggauli atau berzinah dengan wanita itu, sampai kemudian wanita itu hamil. Naudzubillah. Ya. Setelah wanita itu hamil, maka Barsisa kemudian kebingungan. Ini anak raja, bukan anak biasa, pasti hukumannya berat. Maka akhirnya kemudian Barsisa pun termenung, datanglah kemudian was-was setan dan mengatakan, ya Barsisa, kalau raja tahu, kamu sudah tahu konsekuensinya. Sebaiknya kau bunuh wanita itu dan janin yang ada di perutnya. Katakan kepada sang raja, tidak tertolong. Dan dia pasti akan memakluminya, karena memang tidak ada satupun dokter dan tabib yang mampu mengobatinya. Sudah semuanya angkat tangan. Jadi kalau engkau memiliki alasan seperti itu, pasti akan diterima alasannya. Akhirnya betul dibunuhnya wanita itu yang sedang sakit dan janin yang ada di kandungannya. Naudzubillah. Kemudian dia melaporkan kepada sang raja, tapi sang raja tidak yakin. Ini ada kecurigaan. Makanya kemudian setelah diadakan penyelidikan kepada sang Barsisa ini, kemudian dibawa sampai kepada mahkamah pengadilan di zaman itu, terbukti Barsisa membunuh wanita itu. Maka Barsisa pun ditangkap, kemudian diikat dengan rantai. Saat diikat dengan rantai itulah setan datang kepada Barsisa dan mengatakan, sudah tahu konsekuensinya wahai Barsisa, engkau pasti dibunuh, engkau pasti dipermalukan. Kalau engkau ingin selamat, aku berikan kuncinya. Kata Barsisa, apa? Sujudlah kepadaku, engkau akan selamat. Akhirnya kemudian Barsisa pun dengan terpaksa sujud kepada setan. Setelah kemudian sujud, setan pergi dan mengatakan, inni bari'um mink, inni akhafullah rabbal alamin. Aku berlepas diri dari kamu, aku takut kepada Allah karena dia Rabb semesta alam. Ketika setan lari, datanglah tukang jagal kemudian memenggal Barsisa, mati dalam kondisi su'ul khatimah. Di sinilah Allah katakan, idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullah rabbal alamin. Seperti permisalan setan yang berkata kepada manusia, maksudnya Barsisa, kufurlah kamu, jadilah ke orang kafir, maksudnya sujudlah kepadaku. Maka ketika Barsisa betul-betul sujud kepada setan, falamma kafar, setelah dia kufur karena akidahnya ditanggalkan dan sujud kepada setan, sudah tidak sujud kepada Allah, maka setan cuci tangan dan mengatakan, inni bari'um mink, aku berlepas diri dari perbuatan, inni akhafullah, karena aku takut kepada Allah Rabbal alamin, Rabb semesta alam. Lihat, ini pelajaran bagi kita bagaimana khutuwati syaitan. Terkadang syaitan ini datang kepada kita bukan dalam bab maksiat saja, tapi datang kepada kita dalam bab ibadah. Dia menyuruhnya kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, sampai pada waktunya ibadah itu akan menghancurkan dirinya. Boleh jadi karena riya, boleh jadi karena sum'ah, boleh jadi karena ujub, ketakabur dan yang semacamnya, ataupun mengajak manusia untuk melakukan kemaksiatan selangkah demi selangkah. Jadi setan itu ada jangka pendeknya, ada jangka panjangnya. Maka dari sini kita tahu kecerdasan syaitan.
Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan di dalam Al-Qur'an tentang bahaya setan ini, agar kita senantiasa mengenali madakhil syaitan, tempat-tempat masuknya setan kepada diri kita. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga diri kita dengan zikir, dengan wirid, dengan doa, baca Quran dan lain sebagainya yang sudah diajarkan dalam syariat kita kepada kita untuk menjauhkan kita dari godaan syaitan.